Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Margareta dari kelas 3A Program Studi D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya dengan judul Analisis Penerapan Etika Customer Service untuk mendukung kinerja karyawan di PT Bank Rakyat Indonesia KC Soekarno-Hatta Malang dengan dosen pembimbing 1 yaitu Ibu Dr. Randa Lilis Nuraini MSI dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Dr. Randa Nilawati Firnaningsi MAB. Latar belakang yang pertama yaitu dalam lembaga bank tidak lepas dari customer service, di mana seorang customer service mempunyai tugas dan fungsi tersendiri yang harus berdasarkan etika dalam suatu tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua, dalam dunia perbankan, khususnya masalah pelayanan merupakan hal yang sangat penting karena pelayanan dianggap mampu mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank. Kemudian pelayanan kepada nasabah adalah hal yang sangat penting karena nasabah memiliki peran besar dalam pendapatan sebuah bank. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi perbankan itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu pelayanan yang berkualitas ditentukan oleh kinerja pegawai yang baik, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini yaitu mengenai bagaimana penerapan etika dalam pelayanan kerja pada customer service karyawan di PT Bank Rakyat Indonesia KC Soekarno-Hatta Malang. Yang kedua, selanjutnya pada batasan masalah mengambil pada prinsip-prinsip etika dan penerapan etika customer service dalam pelayanan yang diterapkan di PT Bank Rakyat Indonesia KC Soekarno-Hatta Malang. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan etika pelayanan pada customer service, serta untuk mengetahui bagaimana etika dalam pelayanan kerja pada customer service. Kemudian yang keempat, pada kegunaan penelitian, yaitu yang pertama bagi jurusan, sebagai tambahan, masukan, dan juga acuan yang mendasar bagi penelitian berikutnya. Kemudian yang kedua bagi perusahaan untuk memberikan masukan sebagai dasar untuk meningkatkan pelayanan yang terdapat pada PT Bank Rakyat Indonesia KC Soekarno-Hatta Malang. Kemudian yang ketiga yaitu bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pembelajaran baru mengenai penerapan etika pelayanan customer service kepada nasabah. Selanjutnya, terdapat 4 kajian empiris yang digunakan sebagai landasan penelitian. Yang pertama yaitu dengan judul Penerapan Etika Customer Service dalam Memberikan Pelayanan kepada Nasabah Bank Mu'alamat Kota Mana Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dibuat oleh Tiara Purnamasari pada tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, metode analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dihasilkan yaitu pada Bank Mu'alamat Kota Mana telah menerapkan etika dalam pelayanan kepada setiap nasabah dengan berperilaku sopan dan ramah, dapat berkomunikasi dengan baik kepada setiap nasabah. Kemudian yang kedua yaitu dengan judul Peran Customer Service dalam mendukung kompetensi pegawai pada perusahaan, yang dibuat oleh Mona Rizky Meldiana dan Dedi Rianto Rahadi pada tahun 2020. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, metode analisis data yang digunakan yaitu wawancara. Yang dihasilkan yaitu customer service telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada setiap pelanggan dengan pelayanan prima yang baik secara internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu dengan judul Sistem Pelayanan Customer Service dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Panam Kota Pekanbaru, yang dibuat oleh ND Alfarozi pada tahun 2020. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang menggunakan metode analisis data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang dihasilkan yaitu customer service bersikap ramah serta komunikatif terhadap nasabah dengan tujuan agar nasabah tersebut merasakan kenyamanan ketika melakukan aktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu dengan judul Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja dan Hak Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada Customer Service di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang dibuat oleh Rita Sri Silvia Pamuji dan Yaneri Alfa Kiswara pada tahun 2022. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif
dengan menggunakan metode analisis data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dihasilkan pelayanan kepada nasabah sudah baik dengan menjaga sikap, perbuatan, dan tingkah laku, bertutur kata yang baik dan lembut, berbusana yang sopan, serta menjaga nama baik Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama, di sini akan membahas tentang pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memberikan arti sikap kepribadian watak, karakter, serta keyakinan sesuatu. Kemudian selanjutnya yaitu etika kerja adalah sebuah nilai-nilai yang dipegang baik individu sebagai pekerja maupun manajemen sebagai pengatur atau regulasi dalam bekerja. Selanjutnya yaitu sistematika etika. Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Sedangkan etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini dapat berwujud bagaimana kita mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang akan kita lakukan. Di dalam etika khusus juga dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Selanjutnya, etika pelayanan. Dalam memberikan pelayanan, pegawai bank selalu dituntut agar dapat memuaskan nasabah tanpa melanggar harga diri atau etika. Dalam memberikan pelayanan juga diperlukan etiket sehingga kedua belah pihak, baik tamu maupun pegawai bank, dapat saling menghargai. Kemudian selanjutnya yaitu etika prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Menurut Kasmir pada tahun 2005, dasar-dasar pelayanan prima perlu dikuasai mengingat karakter masing-masing nasabah sangat beragam. Kemudian selanjutnya yaitu etika customer service. Menurut Cipto, etika dasar customer service dalam melayani adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal nasabah customer service, memberikan pelayanan prima, mengenal karakteristik nasabah dengan baik. Yang kedua, mengetahui kemampuan nasabah customer service bank, harus memahami kemampuan nasabah dengan cara bersikap loyal dan tunjukkan pada nasabah yang dapat memenuhi keinginan nasabah agar tidak mudah berpaling ke bank lain. Dan yang terakhir yaitu menginformasikan produk bank customer service. Promosi ini bisa menggunakan media massa berupa cetak, elektronik, spanduk, atau brosur. Selanjutnya yaitu fungsi etika. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dapat mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Bagi dunia pendidikan, fungsi etika juga penting. Mokhtar Kusumajaya bahkan menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidaklah lengkap. Selanjutnya yaitu kinerja. Secara umum, definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Menurut Sutrisno pada tahun 2010, kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibenarkan kepadanya, serta kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan. Kualitas merupakan sekumpulan atribut yang menjadi ciri suatu produk atau pelayanan yang didasarkan sesuai dengan harapan konsumen. Surut Al-Ghifari pada tahun 2016 menulis bahwa pelayanan merupakan jenis layanan yang disediakan oleh penyedia layanan kepada pengguna layanan atau konsumen tersebut. Adapun layanan dapat berupa produk yang meliputi proses produksi atau bisa berupa layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan menurut Craven pada tahun 1998, unsur penting dalam mengatur kualitas pelayanan adalah melihatnya sebagai unsur utama dari segi pemasaran.
karena kualitas pelayanan harus dipandang sebagai proses kegiatan yang menambah nilai dalam hubungan antara pemberi dan penjual. Proses tersebut perlu untuk dijelaskan, dianalisis, dan dikelola untuk tujuan memperbaiki kepuasan pelanggan atau konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh hubungan pelayanan customer service terhadap kinerja. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan responsif, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun reputasi yang baik. Peningkatan hubungan pelayanan customer service terhadap kinerja karyawan dapat dilihat dari kemampuan customer service dalam menyelesaikan permasalahan nasabah. Yang terakhir yaitu ada indikator kinerja. Menurut Priyansa pada tahun 2018, indikator kinerja yaitu yang pertama, kuantitas pekerjaan atau quantity of work. Kuantitas pekerjaan berhubungan dengan volume pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu kualitas pekerjaan atau quality of work, yang merupakan kualitas pekerjaan yang berhubungan dengan pertimbangan ketelitian, presisi, kerapian, dan kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kemandirian atau dependability, yang merupakan kemandirian berkenaan dengan pertimbangan derajat kemampuan pegawai untuk bekerja dalam mengembangkan tugas secara mandiri dengan meminimalisir bantuan orang lain. Kemandirian juga menggambarkan kedalaman komitmen yang dimiliki oleh setiap pegawai. Yang keempat yaitu inisiatif. Inisiatif berkenaan dengan pertimbangan kemandirian, fleksibilitas berpikir, dan ketersediaan untuk menerima tanggung jawab. Yang kelima yaitu ada adaptabilitas, yang berkenaan dengan kemampuan untuk beradaptasi, mempertimbangkan kemampuan untuk bereaksi terhadap mengubah kebutuhan dan kondisi-kondisi. Dan yang terakhir yaitu ada kerjasama. Kerjasama berkaitan dengan pertimbangan kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini yaitu menggunakan metode kualitatif di mana untuk lokasi penelitian akan dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia KC Soekarno-Hatta Malang yang berlokasi di Ruko Budia Santa, yaitu tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1112 Mojolangu, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, Jawa Timur. Subjek penelitian yang akan diteliti adalah mengenai etika customer service di PT Bank Rakyat Indonesia KC Soekarno-Hatta. Unit analisis yaitu customer service yang dipilih sebagai narasumber karena sebagai penghubung utama dalam perusahaan perbankan. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk metode analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk jadwal penelitian di sini yaitu yang pertama penyusunan proposal tugas akhir yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Yang kedua yaitu seminar proposal tugas akhir yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024. Ketiga, perbaikan proposal tugas akhir yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024. Yang keempat, pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024. Kelima, menganalisis data yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2024. Keenam, penyusunan tugas akhir yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2024. Dan yang terakhir yaitu sidang tugas akhir yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan pada riset ini. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.